Gue akan buka video ini dengan satu pertanyaan simple, yaitu berapa banyak video self-improvement yang udah lu tonton selama 1 tahun terakhir. Dan gue akan sambung pertanyaan tersebut dengan pertanyaan, apakah dalam 1 tahun terakhir itu hidup lu sudah berubah? Kalau jawabannya enggak, gue cuma mau bilang selamat. Karena selama ini yang lu lakukan adalah masturbasi mental. Lu sibuk konsumsi konten self-improvement, lu sibuk baca buku tentang ini itu, lu ikut-ikut seminar, lu dengerin podcast-podcast bisnis, tapi nyatanya action yang lu lakukan sama dengan nol. Lu nggak bener-bener lakuin apa yang udah lu pelajarin. Dan sekarang lu lihat lagi kehidupan lu yang masih gitu-gitu aja. Pertanyaannya kenapa? Kok bisa? Karena lu cuman ngedrain dopamin dalam otak lu untuk konsumsi informasi tanpa pernah sekalipun action. Rasanya secara jangka pendek memang enak. Tapi nanti secara jangka panjang, 10 tahun, 15 tahun, lu lihat balik ke kehidupan lu akan menyesal seumur hidup lu. Jadi kali ini gue akan langsung bongkar kenapa banyak banget orang di luar sana yang terjebak dalam siklus masturbasi mental. Gue akan bahas kenapa ini bahaya, sampai gimana cara keluar dari siklus ini. Jadi kalau lu bener-bener pengen berubah, tonton video ini sampai habis. Buat yang belum tahu, kenalin dulu, nama gue Arkana. Gue adalah seorang mahasiswa yang aktif buat sharing soal self-development dan productivity. Semua video-video gue itu sifatnya cuma sharing, jadi kalau lo ada yang nggak setuju atau pengen diskusi, feel free buat komen langsung. Oke, langsung aja. Yang pertama gue akan bahas, apa sih itu masturbasi mental? Singkatnya, kalau gue pengen jelasin, masturbasi mental itu adalah ilusi dari produktivitas. Yang namanya ilusi itu berarti fake. Biasa siklusnya adalah dimulai dari lu nonton video motivasi atau self-improvement, terus dari konsumsi itu, dopamin lu ini naik dan lu ngerasa tercerahkan. Lu ngerasa udah ada progres dalam hidup lu. Tapi yang namanya dopamin, sifatnya ya bisa hilang. Jadi ketika itu hilang, lu akan cari lagi, dan lu selama-lama akan terbiasa dengan mencari konten self-improvement tanpa pernah sekalipun action. Jadi lu cuman kecanduan konsumsinya, tapi lu nggak pernah benar-benar terapin ke kehidupan lu. Jadi mungkin lu punya persepsi dan pandangan terhadap diri lu sendiri bahwa lu ini adalah orang yang improve banget. Padahal sebenarnya nyatanya progres lu itu nol. Karena lu nggak benar-benar belajar ketika apa yang lu serap, nggak benar-benar lu terapkan dalam kehidupan lu. Biar gampang gue kasih contoh. Lu beli buku bisnis, lu baca itu buku bisnis yang macam-macam, lu baca 30 buku bisnis, tapi selama lu baca itu lu nggak pernah bener-bener mulai sebuah bisnis. Ya sama aja bohong. Contoh lagi, lu misalnya malam-malam nggak bisa tidur, terus lu akhirnya scrolling TikTok atau Instagram. Terus muncullah video-video motivasi, biasa kan jam 3 pagi, video buat lari pagi, video buat mulai rutinitas positif. Terus lu termotivasi bentar tuh, terus lu langsung janji dalam diri lu sendiri, oke, besok gua akan lakuin A, B, C, D, E, sampai Z semuanya. Tapi besoknya apa? Besoknya lu di kasur sampai jam 12 malam. Dua contoh tadi, itu adalah contoh dari masturbasi mental. Karena lu cuman kecanduan sama konsumsinya, tapi lu bener-bener gak pernah eksekusi. Oke, sampai sini lu harusnya udah punya gambaran apa itu masturbasi mental. Dan mungkin udah banyak yang kesindir dari tadi karena, oh itu gua ya. Well, gak apa-apa, kita bahas sama-sama di sini. Kita lanjut ke yang kedua. Kenapa kok banyak orang bisa terjebak dalam masturbasi mental? Alasan yang pertama adalah dopamine effect. Buat yang belum tahu, dopamin itu adalah salah satu hormon yang diproduksi otak kita untuk nge-trigger perasaan kepuasan dan happy. Jadi tiap kali lu nonton video itu di TikTok lu yang short form itu, nah itu udah kayak lotre gitu kan, lu slide satu lu nggak tahu apa yang di bawahnya, lu excited. Tiap kali lu nonton itu, otak lu itu dapat reward berupa dopamin. Tapi yang jarang orang tahu adalah dopamin ini ada dua tipe. Ada dopamin yang sehat dan ada dopamin yang tidak sehat. Dopamin yang sehat itu berasal dari real effort. Kayak misalnya lu habis olahraga, itu biasa lu langsung happy karena lu udah, oh I've done the hard work gitu ya. Tapi kalau lu cuman sekedar scrolling, dopaminnya yang naik tanpa effort, itu jadi dopamin yang tidak sehat. Dan disinilah masalahnya. Ketika lu kecanduan nonton video self-improvement terus-menerus, ya mungkin motivasi lu ada sesaat. Mungkin lu sehari 2 hari oke, produktif gitu kan. Tapi ini bisa hilang kapan aja. Dan ketika ini hilang, ya lu either malas-malasan lagi, atau lu stop lagi, atau lu cari video lagi. Begitu terus, actionnya minim, konsumsinya maksimal, jadi nggak ada hasilnya. Alasan yang kedua itu adalah karena banyak orang tuh ngerasa produktif. Padahal enggak. Mereka ngerasa udah banyak progres dalam hidupnya, padahal enggak sama sekali. Ini salah satu hal yang gue percaya dari dulu ya. Lu mau belajar sebanyak apapun, kalau cuman belajar, cuman masuk sampai sini, itu belum belajar. Selama lu masih belum ngelakuin, selama lu masih belum bisa apply itu ke dalam kehidupan lu, itu belum belajar. Sama kayak video ini, mungkin lu nonton video ini kayak, oh iya ini ya masturbasi mental, tapi selama lu bener-bener gak pernah apply ke hidup lu, ya ini video jadi sampah aja gitu. Hidup lu juga gak akan pernah berubah tanpa yang namanya action. Karena anggapannya lu itu cuma terima teori, dan dunia ini gak butuh teori, dunia ini butuh aksi. Sekarang lu bisa cari di YouTube, di TikTok, ribuan video orang olahraga, ribuan pola hidup sehat.
Tapi kalau lu nonton doang, nonton, lu nggak pernah bener-bener olahraga, lu nggak pernah bener-bener apply ke hidup lu, ya lu nggak akan fit juga, nggak akan pernah berubah hidup lu. Jadi ini harus diingat, jangan sampai lu orang yang penuh dengan teori tapi pengalamannya nggak ada, actionnya nggak ada. Alasan yang ketiga kenapa orang bisa terjebak dalam siklus ini adalah banyak orang yang takut untuk gagal. Gua kasih tau ya, di dunia ini penuh sekali dengan orang-orang pecundang yang takut gagal, takut buat mulai. Jadi sebenarnya ngelibas orang-orang kayak gini tuh competitive advantage lu, gampang sekali. Banyak sekali orang yang punya keinginan yang sangat besar, tapi mereka terlalu banyak cari jawaban. Nanti kalau misalnya gagal gimana? Nanti kalau misalnya ini gimana? Itu gimana? Berdasarkan pengalaman gua ya, lu nggak akan pernah bener-bener siap kalau lu nggak bener-bener mulai. Jadi jawabannya ya mulai aja dulu. Mau itu lu takut, mau itu lu takut gagal, mau itu lu nggak tahu apa yang akan terjadi, ya mulai aja dulu. Nanti lu akan ambil beberapa pelajaran along the way. Yang penting lu mulai aja dulu. Contoh, ini sering terjadi banget di lingkungan banyak orang lah. Di lingkungan gue terjadi dan mungkin di lingkungan beberapa dari kalian juga terjadi. Ada dua orang, dua-duanya pengen buka bisnis. Kita ngomong si A dan si B ya. Si A ini dia pengen buka bisnis tapi dia riset, cari teori, tanya orang, muter-muter kayak gitu terus. Tapi si B, dia langsung buka aja. Dia buka, hari pertama langsung gagal ya si B. Gagal, tapi dia try lagi next day. Tapi si A dari kemarin masih research doang. Dia masih liatin orang-orang gitu kan, masih cari. Nah sekarang gue tanya, 2 tahun sudah berlalu. Kira-kira bisnis siapa yang lebih besar? Jawabannya adalah bisnis si B. Kenapa? Karena dia langsung terjun ke lapangan. Dia nggak kebanyakan ini itu, teori ini itu, dia langsung aja belajar dari lapangan. Kalau lu kebanyakan teori, kalau lu kebanyakan tanya ini itu sana sini, saingan lu itu adalah orang-orang yang bisa langsung action gitu loh. Jadi lu akan pasti ketinggalan. Lanjut, gue akan bahas tentang bahaya dari masturbasi mental itu sendiri. Kenapa kok ini bahaya? Kenapa kok ini gue bikin videonya sepenting itu? Yang pertama, kalau lu terjebak di siklus ini, lu akan jadi ahli teori tapi nol praktek. Di dunia ini banyak sekali tipe-tipe orang ya. Ada orang yang banyak ngomong tapi actionnya nggak pernah ada. Tapi ada juga yang mungkin diam-diam aja tapi dia action mungkin di belakang gitu kan. And guess what? Dunia ini nggak ada yang peduli sama teori-teorian lu. Dunia ini cuma peduli sama satu, yaitu hasil. Dan gimana cara dapat hasil paling cepat? Ya lu simply action aja. Cara dapat hasil ya cuman action, nggak ada cara lain. Bukan dengan belajar teori ini, bukan dengan tanya-tanya sana sini, bukan dengan takut-takutan, tapi dengan action. Kalau lu lihat orang-orang sukses di luar sana, menurut lu apakah mereka bisa sukses gara-gara mereka 24 jam hidupnya bacain buku, nonton video motivasi? Jawabannya kan enggak. Pasti 70% dari rutinitas mereka atau bahkan 90% dari rutinitas mereka itu isinya ya action aja. 10%-nya mungkin belajar, tapi 90%-nya mereka pasti action. Jadi inilah bahaya yang pertama. Jangan sampai lu jadi ahli teorinya doang, tapi praktek lu nol. Gue kalau ngeliat manusia yang kayak gitu, gue liat hidup yang sangat menyedihkan. Karena anggapannya yang keluar dari mulut lu itu semua udah angin aja gitu. Gak ada yang valid yang keluar dari mulut lu. Yang kedua, masturbasi mental ini menciptakan ilusi productivity dan kesibukan. Lu pasti pernah dong ngerasa udah belajar banyak sana sini, tapi kalau lu ngerasa hidup lu stuck terus menerus. Ya itu contoh nyata dari ilusi kesibukan. Karena lu dengan nonton video self improvement, belajar dari podcast bisnis, rasanya hidup lu kayak sibuk banget nih kan, schedule gua ini gini segala macam. Tapi kalau lu nggak bener-bener apply, ya sibuk itu semua nggak ada gunanya gitu, jadi nggak efisien jatuhnya. Ini gue udah bilang tadi ya, orang sukses itu semuanya sibuknya eksekusi, bukan sibuk konsumsi. Tapi orang gagal ini sibuk cari excuse, sibuk cari alasan buat jawab kenapa kok mereka masih belum mulai. And guess what? Masturbasi mental ini bikin lu jadi punya banyak sekali excuse buat lu gaslightin diri lu sendiri. Kenapa kok belum mulai? Oh iya, gue masih belajar. Gue belum siap karena gue harus riset dulu ini itu. Nantilah gue mulai kalau gue udah ilmunya cukup. Masalahnya ilmu ini nggak akan pernah cukup kalau lu nggak bener-bener udah praktekin gitu loh. Lu akan terus-terusan cari, lu akan terus-terusan konsumsi sampai nanti lu sadar waktu lu ternyata udah habis. Bahaya yang ketiga, yaitu adalah lu jadi kecanduan motivasi. Ini yang gue jelasin soal dopamin tadi ya. Lu ngerasa ada progres, lu ngerasa senang, lu ngerasa nyaman, lu ngerasa puas nih udah nonton video self improvement. Lu ngerasa hidup lu udah berubah gitu. Padahal lu sebenarnya cuma duduk aja nonton handphone gitu, tapi lu merasa udah ada progres. Itu kan fucked up. Dalam realitanya nggak ada yang benar-benar berubah. Itu cuma motivation spike aja. Motivasi itu bisa hilang kapan aja. Jadi motivasi itu nggak akan pernah berbanding lurus sama produktivitas kalau lu ikutin motivasi terus. Dan itulah yang bikin akhirnya lu nggak berprogres sama sekali. Karena lu cuma nurutin mood dan motivasi lu. Kalau gue tanya, apakah orang nomor 1 paling kaya di Indonesia, dia nggak ada hari-hari dia nggak termotivasi, dia nggak ada hari-hari dia nggak mood? Jawabannya pasti ada. Tapi gue yakin dia pasti akan tetap lakukan apa yang dia harus lakukan. Simply karena dia udah disiplin. Dia nggak kecanduan sama motivasi, dia nggak motivation driven. Atlet Stephen Curry,
LeBron James, lu pikir mereka nggak ada hari di mana mereka, aduh males banget lah gue latihan hari ini. Pasti ada mereka hari-hari begitu. Bayangin kalau mereka driven by motivation. Aduh malas banget gue latihan, gue nggak latihan lah hari ini. Apakah mereka bisa jadi star player? Jawabannya nggak bisa. Jadi stop bergantung sama yang namanya motivasi. Bahaya yang keempat adalah lu jadi kehilangan kepercayaan diri lu sendiri. Nah ini di tahap yang udah mulai paling bahaya nih. Ketika lu udah nggak bisa percaya sama satu-satunya orang yang harusnya lu percaya, yaitu diri lu sendiri. Ini udah fucked up. Semakin lama lu konsumsi sesuatu tanpa pernah nyalurin informasi tersebut ke dalam bentuk action, semakin lu ngerasa lu jadi nggak capable buat mulai. Karena diri lu di hati yang paling dalam itu tahu sebenarnya kalau lu tuh emang nggak capable. Kenapa? Karena udah overload informasi, udah kebanyakan teori sana-sini, udah kebanyakan nanya sana-sini, kebanyakan ngelakuin hal yang nggak efisien. Akhirnya lu akan terus-terusan di posisi itu aja, tanpa ada progres satupun. Dan kalau ini sampai ke tahap yang lebih parah lagi, lu suatu hari cuma akan jadi pecundang yang ngelihat orang lebih sukses dari lu, terus lu ngomong, ah dia mah hoki, ah dia mah ini, dia mah bokap nyokapnya ini. Padahal yang sebenarnya terjadi di situ adalah mungkin orang yang lebih sukses ini udah mulai duluan di saat lu lagi nontonin video motivasi gitu. Jadi mulai dari sekarang sadar, jangan sampai konsumsi lu ngelebihin action lu. Selanjutnya, gue akan bahas satu cara untuk keluar dari siklus masturbasi mental ini. Caranya cuma satu, dan ini nggak panjang. Perbanyak action, kurangi consumption. Perbanyak aksi, kurangi konsumsi. Itu doang. Nggak ada yang bisa ngalahin itu. Banyak teori-teori 20, 80, lu bisa cari di mana aja. Tapi sebenarnya intinya semuanya sama. Perbanyak aksi lu, perdikit konsumsi lu. Kenapa? Karena konsumsi itu jauh lebih gampang daripada aksi. Lu harus terbiasa buat dalam hidup ini pilih hal-hal yang lebih susah untuk dapat hidup yang lebih gampang. Jadi perbanyak action lu, kurangi konsumsi lu. Itu aja pembahasan masturbasi mental dari gua. Semoga bermanfaat and have a blessed day.